Selamat pagi Pak, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Salsabila. Bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat pagi, sama-sama dengan senang hati. Nama saya Bapak Suyanto. Saya sudah menjadi guru pelihara Candi Singosari ini sejak tahun 2005 di bawah naungan Dinas Balai Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Malang. Baik Pak, bisa Bapak ceritakan singkat sejarah Candi Singosari ini? Oh iya, Candi Singosari itu dibangun kira-kira 1300 Masehi yang lalu. Pada waktu itu kerajaan Singosari itu berpusat di Malang, dan Candi Singosari itu dibangun sebagai bentuk penghormatan dan pendarmaan Raja Kertanegara, yaitu sebagai raja terakhir dari kerajaan Singosari yang wafat sekitar tahun 1292 Masehi. Akibat serangan Jaya Katuang yang berasal dari kerajaan Gelang-Gelang yang berasal dari Kediri. Lalu pembangunan candi ini kemungkinan itu dibangun awal masa kerajaan Majapahit sebagai penghormatan pada waktu itu leluhur yang telah berjasa. Dan Candi Singosari ini memadukan gaya bangunannya dan arsitekturnya bercorak Hindu dan Buddha. Nah, pada waktu sangat kental tentang kebudayaan atau kehidupan masyarakat berlatar belakang itu beragama Hindu dan Buddha. Dan ini sebagai contoh atau cerminan dari kebijaksanaan yang digagas oleh Raja Kertanegara yang menggabungkan nilai-nilai ajaran agama atau dewa-dewa siwa agama Buddha. Dan Candi Singosari ini pertama kali itu tercatat kembali sebagai perintah kolonial Belanda. Waktu itu mungkin saja Indonesia masih dijajah Belanda di tahun 1803. Waktu ditemukan Candi Singosari ini kondisinya sudah tidak utuh lagi. Banyak bagian atap-atapnya yang hilang. Terus batu-batu itu berserakan di sana sini. Lingkungannya sangat tertutup. Di situ masih banyak ditumbuhi rumput semak belukar karena tadinya tidak terawat oleh warga sekitar. Terus pada awal abad ke-20, mungkin sekitar tahun 1930-an, itu dilakukan upaya pembangunan kembali atau restorasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencegah kerusakan lebih parah atau lebih lanjut. Meskipun tidak sepenuhnya mengembalikan bentuk asli dari Candi Singosari, tapi dibuat semirip mungkin seperti yang sudah sekarang kita lihat bersama ini. Begitu ya Pak. Lalu apakah ada kisah atau legenda yang berkaitan dengan Candi Singosari? Oh, pasti ada itu. Masyarakat setempat itu percaya pada waktu itu bahwa Candi Singosari ini dibangun tidak hanya sebagai tempat pemujaan, tapi juga sebagai simbol atau lambang kekuatan dan perlindungan wilayah. Ada dua rapala raksasa yang ada di sekitar kawasan area atau komplek candi ini diyakini sebagai penjaga gerbang kerajaan Singosari yang melindungi dari gangguan-gangguan musuh. Pada waktu itu musuh itu bisa berupa roh jahat. Ada juga cerita yang disampaikan secara turun-menurun
bahwa daerah sekitar Candi Singosari ini dahulunya itu merupakan kompleks kerajaan yang sangat luas. Tapi kini hanya tersisa beberapa peninggalan saja. Selanjutnya, apa saja Pak keunikan arsitektur Candi Singosari yang membedakannya dari candi-candi yang lain? Kekhasan atau ciri atau keunikan Candi Singosari ini terletak pada bentuknya. Bentuknya yang ramping, sekaligus tinggi seperti menara, serta relief-relief yang menampilkan tokoh-tokoh mitos Hindu atau mitologi Hindu Buddha. Bagian bawahnya bercorak Hindu, sementara bagian atasnya memiliki unsur Buddha sebagai perpaduan kebudayaan Hindu dan Buddha. Selain itu, arca-arca besar seperti arca dua Rapala menjadi ikonik yang sangat penting, sehingga membuat candi ini sangat berbeda dari candi-candi lain yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Terus Pak, bagaimana kondisi Candi Singosari saat ini? Ya, seperti saat ini kondisinya sudah sangat terawat. Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Malang juga sadar, dan pemerintah juga sudah berupaya untuk melestarikannya. Bahkan masyarakat sekitar sini pun juga ikut serta menjaga kelestarian tempat ini. Tapi yaitu karena faktor cuaca dan faktor usia bangunan yang sudah lebih dari sekitar 700 tahun membuat bagian-bagian candi ini mengalami kerusakan demi kerusakan atau pelapukan. Oleh karena itu, kami tetap rutin melakukan pembersihan, perawatan, serta pemantauan struktur dari bangunan Candi Singosari ini. Terus Pak, apa saja upaya pelestarian yang dilakukan di sini? Ya, kami melakukan pembersihan lumut, perbaikan batu-batu yang telah rusak, serta mengendalikan tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar candi ini, serta juga mengawasi terhadap kegiatan atau aktivitas pengunjung candi ini. Kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik atau edukasi sejarah agar para pengunjung, utamanya pelajar, bisa memahami arti atau pentingnya menjaga situs atau warisan yang sangat bersejarah di Kabupaten Malang ini. Sejauh ini bagaimana minat wisatawan berkunjung ke Candi Singosari? Oh, kalau minat para wisatawan cukup antusias atau tinggi, terutama saat musim-musim liburan dan akhir-akhir pekan. Hanya berbagai rombongan dari berbagai macam sekolah datang untuk belajar sejarah. Bahkan wisatawan dari luar negeri pun juga ada yang datang. Mereka juga sangat tertarik, terutama meneliti tentang arkeologi atau budaya Jawa kuno, utamanya di Kabupaten Malang. Ini pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda terkait pelestarian cagar budaya seperti Candi Singosari? Saya sangat berharap utamanya kepada generasi muda selayaknya bisa menghargai akan dan melestarikan akan warisan budaya leluhur. Jangan hanya datang untuk berfoto ria saja atau selfie, tapi harus dipahami apa yang terkandung atau nilai-nilai sejarah yang ada di bangunan Candi Singosari ini. Kita harus saling menjaga situs ini agar tetap ada dan tetap terawat sebagai warisan generasi yang akan datang.